khassani memberi khususiat ia akan daku li ru'yati wajhin untuk melihat wajah zala an kulli man ra'ahu syaqa'u yang hilang dari siapapun yang melihat akan wajah itu oleh kecelakaan. Ini diulang-ulangi 41 kali hendak guring. Ya, mudahan kita mulai malam ini diberi Tuhan taufik mengamalkannya dengan keyakinan Allah Ta'ala itu murah mengabulkan apa maksud daripada makhluknya ini. Ini ada hubungan dengan makna amin yang kedua tadi, yaitu Tuhan tidak bakal mengosongkan akan orang yang datang menghadap akan Tuhan. Setiap orang yang datang ke hadrat Allah, apa yang dipintanya kada bakal kosong. Jadi kita yakin Allah Ta'ala sifat kaya lagi pemurah akan mau memberi kita melihat akan Rasulullah dan mendengar akan Rasulullah waktu guring dan bangun dengan wasilah membaca laitahu khassani bi ru'yati wajhin zala an kulli man ra'ahu syaqa'u laitahu khassani bi ru'yati wajhin zala an kulli man ra'ahu syaqa'u. Laitahu, mudah-mudahan Allah khassani memberi keistimewaan ia akan daku li ru'yati wajhin untuk melihat wajah zala yang hilang an daripada kulli man siapa aja yang ra'ahu melihat ia akan dia asyaqa'u oleh kecelakaan. Laitahu khassani li ru'yati wajhin zala an kulli man ra'ahu syaqa'u. Sekali lagi, laitahu khassani li ru'yati wajhin zala an kulli man ra'ahu syaqa'u. Udah? Udahkah? Sudah sempat menulis? Ayo bergamatlah. Laitahu khassani li ru'yati wajhin zala an kulli man ra'ahu asyaqa'u. Bacaannya laitahu khassani li ru'yati wajhin zala an kulli man ra'ahu asyaqa'u. 41 kali. Lamunnya sudah membaca juga kada hasil, nah itu mungkin bacaannya salah atau hitungannya kurang atau lebih, itu tak. Dan kada ada disyaratkan di situ hendak guringnya berwudu, kada ada. Ini mujarrab sahih.
Jadi kalau sudah dibukakan hijab melihat Rasulullah dan mendengar langsung, itu mudah kita mengikut akan Rasulullah SAW. Wa yusannu lil ma'mumi wa ghairihi al-jahru bihi was-salatil jahriyati wal israru bihi fi sirriyati. Disunatkan bagi makmum dan lainnya orang sendirian atau imam, makmum dan imam dan sendirian sembahyang, disunatakan al-jahru bihi, menyaringakan suara, bihi bit-ta'min, dengan membaca amin tadi, baik di dalam sembahyang nyaring, itu nyaring juga, dan sunat menggamatakan amin di dalam sembahyang bagamat. Jadi apabila sembahyang menyaring, membaca amin menyaring juga. Apabila sembahyang bagamat, membaca amin bagamat juga. Dalilnya ittiba'an fil ma'mumi, karena mengikut pada makmum. Jadi si makmum ini mengikut akan imam. Nah itu, si makmum mengikut akan imam. Imam menyaring, nyaring juga, imam begamat, begamat juga. Adapun si imam mengikut Rasulullah SAW. Rifi'li jama'atin kathirina minas sahabah ridwanullahi alaihim ajma'in. Karena jamaah dari sahabat memperbuat sembahyang serta Rasulullah SAW, yaitu membaca amin dengan menyaring di waktu sembahyang nyaring, dan sahabat Nabi bagamat membaca amin waktu berimaman lawan Nabi di dalam sembahyang nang gamat. Wa qisa bil ma'mumi ghairuhu, itu kejadian tadi adalah sahabat yang mengikut Nabi. Adapun apabila sembahyang sendirian tidak berjamaah, sunat juga membaca amin, menyaring pada sembahyang menyaring, bagamat pada sembahyang bagamat. Dalilnya adalah qiyas. Jadi kitab yang kita baca ini sangat ajaib, karena tiap satu pekerjaan ada dalil. Wa yusannu as-sukutu lahzatan latifatan baina akhiril fatihati wa amin litatamayyaza anil qur'ani. Nomor satu, ini di nomor ini, nomor satu, disunatkan berdiam sebentar di antara akhir Fatihah dan awal amin. Ini pertama nih. Yang pertama, sunat berdiam sebentar sesudah selesai membaca Fatihah sebelum membaca amin. Jadi caranya, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin. Nah, antara apabila kita nang kaya ini, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin, kada
kadada seketahnya di situ, kadada berdiam, maka itu sudah lepas daripada sunnah Rasulullah. Nah, ini berdiam setumat antara akhir Fatihah yaitu lin dengan perkataan amin, antaranya itu berdiam setumat, hukumnya sunnah Nabi. Masing-masing ada menurut Rasulullah SAW. Nah, itu kalau orang menurut Nabi dapat rahmat Allah dan keampunan. Fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Dicintai Allah, diampuni dosa. Caranya mengikut Nabi yaitu mengetahui akan Nabi. Mengetahui Nabi itu ada jalan mendengar kabar, ada jalan langsung melihat dan mendengar langsung, walaupun di akhir zaman. Karena perlu dicatat bahwa makom siddiqiyah, artinya makom sahabat ini tetap terbuka sampai kiamat. Adapun makom nubuwah kenabian sudah ditutup dengan junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Jadi barang siapa di akhir zaman ini dibukakan hijab, melihat Rasulullah dan mendengar Rasulullah langsung, itu orang makamnya sahabat Nabi SAW yang disabdakan Nabi, ashabi kan nujum bi ayyihi muqtadaitu muhtadaitu. Adapun orang-orang yang diberi makam sahabat Nabi SAW ini, maka setiap masa tidak ada kurang, apalagi habis. Sekali lagi, makam orang-orang yang dijadikan sahabat Nabi SAW ini sampai kiamat tidak ada kurang, apalagi habis. Di dalam kitab Rosyafat karangan Habib Abdurrahman bin Abdullah bin Faqih, bunyinya yaqulu qawmun an hudahum dhallu qad udimu fi asrina wa qallu kalla faqul lahum kalla walakin jallu an tarahum a'yunun juhalu fakaifa yakhfa alamus syahadah anhum fahum fihil hudatul qadah. Ujar di dalam kitab Rosyafat karangan Habib Abdurrahman bin Faqih. Ini kitab Rosyafat, kebanyakan orang-orang Hadramut mendapat futuh disebabkan membaca kitab Rosyafat ini. Di situ ada dicantumkan yaqulu qaumun an hudahum dhallu qad udimu fi asrina wa qallu. Ada satu kaum berpendapat sampai mengatakan bahwa orang-orang wali-wali itu di zaman sekarang ini udah nggak ada lagi, karena tambah masa tambah kurang, sekarang habis.
Kata-kata itu ujar Habib Abdurrahman bin Faqih itu an hudahum dhallu. Orang itu sudah sesat jalan. Yang mengatakan itu sudah sesat jalan. Faqul lahum, apabila kalian ketemu dengan orang yang berkata itu, jawablah, kalla, bukan seperti kata kamu itu, walakin jallu, tetapi wali-wali itu sangat besar, an antarahum a'yunun juhalu, dari bahwa melihat dan mengetahui akan wali-wali itu oleh mata-mata orang yang jahil. Siapapun apabila makomnya makom jahil, maka mereka tidak akan melihat wali-waliullah itu. Lalu karena kejahilan mereka menutup akan mata mereka melihat wali, lalu mereka mengatakan wali itu habis. Sambungannya, fakaifa yakhfa alamus syahadah anhum, mustahil samar alam dunia ini dari wali-wali itu. Wahum fihil hudatul qadah, wali-wali itu tugasnya di dalam alam syahadah ini memberi pelajaran kepada masyarakatnya dan menjadi panutan bagi masyarakatnya. Terang dan jelas karamat mereka, tetapi karena jahilnya manusia lalu mengatakan wali habis. Ada lagi yang lucu, dalil wali habis baras balarang. Emangnya wali-wali itu dagang baras? Itu semua dari kata-kata orang yang anhudahum dhallu, orang yang sudah sesat jalan. Allah Ta'ala sudah menyatakan thullatun minal awwalin wa thullatun minal akhirin. Rasulullah bersabda, mathalu ummati mathalul matar, la yudra awwaluhu khairan am akhiruhu. Ada orang yang dahulu, ada orang yang terkemudian. Ujar Quran. Rasulullah bersabda, umatku ini seperti air hujan. Tidak diketahui apakah yang bermanfaat itu yang dahulu ataukah yang budi. Di dalam Al-Quran disebutkan lagi, walaula daf'ullahi an-nasa ba'dahum li ba'dhin la fasadatil ardh. Jikalau tiada orang yang soleh, niscaya bumi ini rusak sama sekali. Tidak ada kebaikan sama sekali. Cuman karena ada wali-wali, dunia ini kada tapi seberapa rusaknya. Cuman manusia ini apabila sudah bersifat jahil, nah butalah mata hatinya, lalu pada melihat lagi lawan wali-waliullah itu, orang yang diberi makam sahabat Nabi tadi. Kembali kepada asal tujuan,
Ibadah ini adalah melewat mengikut Nabi. Cara mengikut Nabi itu mendengar kabar atau langsung melihat dan mendengar Rasulullah SAW. Di antara amalannya untuk melihat Nabi waktu guring serta bangun, membaca satu bait qasidah nak guring 41 kali, laitahu khassani li ru'yati wajhin zala an kulli man ra'ahu syaqa'u. Ini nomor 1, sunat badiam 1 mat sesudah akhir Fatihah sebelum membaca amin. Ini supaya diperhatikan terutama orang yang menjadi imam. Ini jadi kalau waladdallin berdiam dulu 1 mat, hanya amin. Apalagi jadi imam nih perlu banget nih, sebab imam ini menempati Rasulullah SAW. Adapun makmum yang di belakang menempati sahabat Rasulullah SAW. Oleh sebab itu diperintahkan kepada orang yang jadi imam harus alim, mengerti cara-cara sembahyang Rasulullah SAW. Belajar dulu. Nah, adapun dalilnya nomor 1 ini berdiam ini litatamayyaza 'anil Qur'ani, supaya membedakanlah ia silahlah tadi dari bacaan Quran tadi. Artinya supaya Quran tadi terpisah daripada amin. Apabila kada berdiam dulu, seakan-akan amin itu termasuk Fatihah. Kalau dibaca nang kayak ini, waladdallin amin, iya benar amin itu termasuk Fatihah. Nah, supaya amin ini di luar Fatihah, maka bahinak dulu waladdallin amin. Nah itu jadi amin dengan lin itu sudah terpisah. Nomor 2, wa baina amin was surati. Dan sunat lagi, sunnah Nabi lagi, berdiam 1 mat di antara membaca amin dan membaca surah. Jadi ini 2 kali ini berdiamnya. Waladdallin berdiam dulu. Amin berdiam pulang. Hanya yang membaca surah. Malahan di dalam berdiam yang kedua ini, nomor 2 ini, disuruh kita itu membaca zikir, sekadar membaca Fatihah, karena si makmum membaca Fatihah. Jadi kita memberi kesempatan bagi si makmum membaca Fatihah setuntungnya. Si kita jadi imam badiam, artinya kadang membaca ayat dulu, tetapi untung kita begamat membaca akan zikir-zikir atau membaca ayat juga, dengan aturan ayatnya ini menurut susunan Al-Quran. Sesudah kira-kira 7 ayat, berarti makmum sudah selesai membaca Fatihah. Lalu si imam membaca surah. Nah, lalu di sini kesempatan bagi si makmum mendengarkan bacaan imam.
ini sunnah Nabi, mutabaah kepada Nabi. Kadalika dalilnya litatamayyaza anil Quran juga. Nah itu supaya terbedalah daripada Quran. Jadi supaya amin nang ini tidak termasuk surah nang akan dibaca, supaya terpisah amin juga surah juga. Di antara amin dan surah berdiam satu mat, hukumnya sunnah. Dua sudah berdiam. Wa yutawwiluha ay hadhihi saktata baina amin wa surah al-imamu nadban fil jahriyati biqadri al-fatihah allati yaqra'uha al-ma'mumu liyatafarraga li sama'i qira'atihi. Dan disunatkan bagi si imam melawasakan akan berdiam ini. Nah ini berdiam yang kedua ini, nah dilawasi lamun sembahyang banyaring. Lawasnya berdiam ini sekadar membaca Fatihah yang dilaksanakan oleh makmum-makmumnya, supaya lapang si makmum mendengar bacaan surah si imam. Lalu si imamnya waktu berdiam nang sakadar makmum membaca Fatihah ini lawasnya berdiam. Napa nang dibacanya si imam? Karena yang sekali kan mengantuk pak. Wa yashtaghilu fi sukutihi hada bidzikrin. Dan hendaklah bekerja si imam di dalam berdiamnya nang panjang ini membaca zikir atau doa, au Qur'anin atau membaca Quran. Wa huwa aula. Nah Quran ini lebih aula, tapi bagaimana? Lakin yudhiru annahu idha ishtaghala bil Qur'ani ra'a fima yaqra'uhu jahran kaunahu ma'ama qara'a sirran ala tertibil mushafi wa kaunahu aqbahu lianna dhalika mandubun. Tetapi nampaklah bahwasanya si imam apabila bekerja ia membaca Quran di dalam berdiam tadi antara amin dan surah, baca Quran di situ, itu hendaklah menjaga ia pada Quran yang dibacanya benyaring, kena keadaan nang benyaring itu lawan nang dibacanya waktu berdiam, yaitu begemet sesuai lawan susunan Quran. Jangan nang dibaca bagamat nang ini waktu berdiam anu susunannya badudi, nang telah dibaca menyaring susunnya terdahulu daripada susunan nang ada tulisan di dalam Quran ini. Jaka wadduha karena sambungannya kan alam nasyrah. Nah itu wadduha sambungannya alam nasyrah. Jadi namun kita hendak membaca waktu berdiam tadi wadduha, nah waktu banyaringnya alam nasyrah. Lamun waktu berdiam membaca alam nasrah, waktu banyaring wadduha terpaling. Nah itu terpaling. Atau waktu berdiam membaca qul a'udzu birabbin nas, waktu banyaring membaca qul a'udzu birabbil falaq, alasan habis. Baca cariannya. Nah semuanya ini adalah wa kaunahu
wa qauna ma qara'ahu sirran nang dibacanya sirna wa qaunahu qauna nang sirna aqbahu aqbal jahar lianna dalika karena tertib itu mandubun jalika tertib susunan yang itu tadi hukumnya sunnah Nabi. Jadi ini masing-masing ada aturan. Wa yusannu as-suqutu lahbatan latifatan aidan ba'da faraghi surati. Nomor 3, ini perlu dicatat nomornya. Nomor 3, sunat lagi berdiam sebentar seperti yang tadi sesudah selesai membaca surah wa qabla ruku' dan sebelum ruku'. Nah ini dijaga juga, terutama imam. Limbah sudah fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Berdiam dulu satu mat. Hanya Allahu Akbar ruku'. Jangan minta fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Allahu Akbar. Lagunya pas benar, tapi lawan sunnah Nabi luput. Ini imam-imam ini harus alim, yaitu belajar bagaimana Rasulullah SAW dan sahabatnya. Liyatamayyaza bainahuma, supaya membedakan ia seseorang bainahuma di antara surah dan ruku'. Jadi ada bedanya, ini surah, ini ruku'. Wa yusannu saqtatun latifatun aidan bainan taharrumi wal iftitahi. Dan disunatakan ini nomor berapa nih belum pakai? 1, 2, 3, 4. Ini nomor 4. Dan sunat berdiam sesumat pula antara takbiratul ihram dengan doa iftitah. Jadi sudah Allahu Akbar, berdiam dulu satu mat. Hanya Allahu Akbar kabira. Jangan langsung ke Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira. Ini banyak juga imam-imam yang hendak lagu pesawat laju. Orang yang bagus banget itu sedang mame artinya imam. Nah, kalajuan benar jangan, kegelayan benar jangan. Lamun kelajuan mau penumpang, lamun kagalayan ujar penumpang sampai pagi. Walhasil khairul umur awsatuha, sedang
Itu yang bagus. Wa bainahu wa bainat ta'awudhi, nomor 5, sunat badiam satu mat di antara doa iftitah dan di antara membaca a'udzubillah. Sesudah selesai doa iftitah, inna salati wa nusuki wa mahyamati lirabbil alamin la syarika lahu wa ana minal muslimin, berdiam dulu satu mat. Ini sunnah Nabi. Hanyar a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bagamat hanyar bismillah menyaring, lamun sembahyang menyaring. Nomor 5 ini sunat berdiam. Nomor 6, wa bainahu wa bainal qiraati, dan di antaranya, artinya sunat berdiam satu mat, bainahu bainat ta'awud, di antara a'udzubillah dan di antara Fatihah atau ganti Fatihah. Jadi limbahnya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, berdiam satu mat, hanya Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, antara a'udzubillahi minasyaitonirrajim dengan Bismillahirrahmanirrahim itu berdiam satu mat, supaya ada bedanya antara nang wajib lawan nang sunat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim sunat, Bismillahirrahmanirrahim wajib, supaya terpisah antara sunat dengan wajib, lalu berhinak satu mat di situ, berdiam satu mat. Nah, inilah jumlahnya berdiam ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sudah kali nomor tadi. Lalu wa kulluha, samunya anang 4 di sini. Nah, nang 4 di sini artinya 4 di belakang. 4 di belakang. Tinggal berapa ta permulaan? 2. Jadi 4 nang di belakangnya. Artinya mulai nomor 4, 5, 6. Nomor 3. Nah, 3, 4, 5, 6. 4 macam ini kulluha dzukira, serta 2 nang terdahulu, yaitu nomor 1, nomor 2. Ya nang jalko tadi perlu dinomori. Itu sakatatun khafifatun, semuanya itu berdiamnya itu sebentar, illa allati yantazuru fihal ma'muma, kecuali 1. Nah, yaitu nang nomor 2. Nah, nang inya menghadangi si imam akan makmum baca Fatihah. Ini aja sebutin nang berdiamnya itu panjang, sambil dalam berdiam tadi membaca zikir atau Quran, bagaimana sekadar ayat Fatihah. Walaysa fis salati sukutun mandubun ghairu dzalik, tidak ada di dalam sembahyang Nabi berdiam yang sunat selain dari 6 macam tadi. Dari kasih 6 tadi. Nah, ini perlunya jalur ditulis nomornya 1, 2, 3. Kemudian wa yusannu likulli musallin bil qaidil ati fil ma'mumi qira'atu syai'in minal qur'ani ba'da al-fatihati ghairil fatihati ayatan fa aktsara lil ittiba'. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam.
Bismillahirrahmanirrahim. Qala rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'unu fid daraini amin. فلنفرض محبوبا من الخلق قال بين يدي محبيه إني أريد أن أميز بين من يحبني ويبغضني وأنسب فيه معيارا صادقا وميزانا ناطقا وهو أني أقصد إلى فلان فأوذيه وأضربه ضربا يضطره ذلك إلى الشتم لي حتى إذا شتمني أبغضته واتخذته عدوا لي فكل من أحبه أعلم أيضا أنه عدوي وكل من أبغضه أعلم أنه صديقي. Wa muhibbi. Nah, hendaklah kita bikin contoh seseorang makhluk berkata di hadapan pecinta-pecintanya, aku menghendaki memisah siapa yang cinta akan daku, siapa yang marah akan daku, dan aku memasang pada mereka akan timbangan yang tepat. Bahkan timbangan ini berbicara dengan benar, yaitu bahwa aku mengkosot kepada si Anu, lalu aku datangkan sakit kepadanya, aku pukul akan dia. Akibat pukulan yang menyakitkan itu kepada dirinya, sebahagian daripada orang yang mengaku cinta kepada aku menyumpah pisau kepada aku karena sakit yang dideritanya, padahal sakit itu dari aku. Nah, tatkala ia menyumpah pisau kepadaku karena dapat sakit itu, di situ nyata dan jelas bahwa aku marah akan orang itu dan aku jadikan orang itu musuh berat bagiku. Jadi setiap orang yang mencintai man ahabbahu, setiap orang yang mencintai ia akan orang yang aku musuhi tadi, yaitu yang menyumpahi aku tadi. Aku tahu pula bahwa orang yang mencintai orang yang menyumpahi aku itu adalah musuh kedua bagiku. Jadi Allah menurunkan bala kepada seseorang. Dengan adanya bala ini dia sakit. Sesudah sakit dia menyumpah pisau. Nah, jelaslah orang itu aku musuhi. Nah, siapa yang mengasihi pulang kepada orang yang menyumpahi aku ini, termasuk musuhku yang kedua. Sebab inya perok terhadap orang yang menyumpah pisau lawan dia. Siapa aja tak 100 lah yang mengasihi lawan orang yang menyumpah pisau ini dapat bala.
Itu semua musuh Allah. Nah kemudian orang-orang yang memarahi akan orang yang menyumpahi aku itu, ada orang lain mendengar atau melihat bahwa orang itu dapat bala sumpah pisau, lalu orang ini kada ketujuh lawan nang menyumpah pisau itu dapat bala, nang kada ketujuh lalu orang ini adalah kawan sejatiku, kakasihku. Nah ini contoh mencintai akan orang yang membenci akan orang yang menyumpah-nyumpah dapat bala, dan memarahi orang yang mencintai orang yang menyumpah-nyumpah dapat bala. Jadi kita ini disuruh dapat bala itu jangan sumpah pisau. Orang yang lain-lain disuruh mengasihi lawan orang yang kada sumpah pisau ini. Apabila orang dapat bala sumpah pisau, maka dia musuh Allah. Siapa yang mengasihi lawan inya termasuk musuh Allah juga. ثم فعل ذلك وحصل مراده من الشتم الذي وسبب البغض وحصل البغض الذي وسبب العداوة. Nah jadi orang yang memarahi lawan orang yang menyumpah pisau tadi dikasihi Allah, orang yang mencintai lawan orang yang sumpah pisau tadi adalah musuh Allah. Fahaqqa ala kulli man huwa sadiqun fi mahabbati wa alimun bi syurutil mahabbah ayyaqula amma tadbiruka fi idha'i hadha syakhsi wa darbihi wa ib'adihi wa ta'ridika iyyahu lil bughdi wal adawati fa ana muhibbun lahu radin bihi fa innahu ra'yuka wa tadbiruka wa fi'luka wa iradatuka wa amma syatmuhu iyyaka fa innahu udwanun min jihatihi min jihatihi idh kana haqquhu an yasbira wa la yashtama. Nah lalu seseorang yang lain lalu berkata, adapun aturan engkau pada menyakiti orang yang ikam pukul tadi, serta engkau marahi akan dia dan engkau jadikan musuh, maka aku cinta dan aku ridha dengan aturan engkau itu, karena memang itu pikiran engkau dan aturan engkau, perbuatan engkau, kehendak engkau. Tetapi keadaan sinang kena pukul ini menyumpah pisau kepada engkau, itu adalah memusuhi inya akan engkau. Disinilah aku jadi sarik lawan inya. Nah ini anunya misalnya pintangan bala musibah yang menimpa kepada seseorang, nah itu memang ridha. Pintangan kada sambarnya menerima musibah, di sini nang kita wajib pada ketujuh. Karena haknya orang yang dapat musibah sabar, jangan sumpah pisau. Ini semuanya adalah bersumber dari jahil dan lengah, jahil dan lupa. Lalu timbul sifat panas hati, emosi, penyarikan.
Oleh sebab itu sifat penyarikan ini adalah merusak iman sebagaimana merusak oleh cuka akan madu. Amalannya supaya jangan penyarikan, mengamalkan setiap sesudah sembahyang asar saban hari membaca surah Al-Nasrah 3 kali, ujar Imam Syafi'i, atau 7 kali. Sudah kalau tadi membaca 3 kali? Sudah? Sepalih? Nang balum baca, nang baluman maghrib lagi nah. Masih sesudah asar, baluman maghrib baca 3 kali bulik Al-Nasrah sampai tuntung, supaya segala bala musibah nang datang itu kita kada menyariki. Pasariki Allah Ta'ala kena jadi musuhi sidin. Walakinnahu kana muradaka minhu, akan tetapi ada sabarnya nang kena pukul ini serta menyumpahinya kepada engkau, itu pun pula tidak keluar dari iradat engkau. Ulanglah. Jadi semunyaannya itu kan iradat Tuhan, tapi nang kita kada katujunya nini, nafsunya nini na menyumpahi kada sabar, itu nang kita kada katuju. Nah jadi anu ya menembak itu kan tepat sasarannya. Nang dimusuhi itu nafsunya itu nang kada sabarnya itu nang menyumpah pisunya itu nang kita kada katuju. Entah. Walaupun semuanya itu dari kehendak Allah juga, tapi karena nafsu kita kada katuju. Jadi disandarakan kepada nafsu. Fa innaka qasadta bi darbihi istantahu bi syatmil mujibil maqdi, karena kehendak engkau jualah memukul itu yang selalu menuturkan lidahnya nang kena pukul dengan sumpah pisau. Dengan adanya lidahnya sumpah pisau, itulah nang menyebabkan inya dimurkai engkau. Fahuwa min haythu innahu hasan ala wifqi muradika wa tadbirika alladhi dabbartahu fa ana radin bihi walau lam yahsul lakana dhalika naqsunan fi tadbirika wa ta'wiqan fi muradika wa ana karihun li fawati muradika walakinnahu min haythu innahu wasfun li hadha syakhsi wa qasbun lahu wa udwanun wa tahajjumun minhu alayka ala khilafi ma yaqtadihi jamaluka idh kana dhalika yaqtadi an yahtamila minka darba wa la yuqabila bisyatmi fa ana karihun lahu min haitsu nisbatihi ilaihi wa min haitsu huwa wasfun lahu la min haitsu huwa muraduka wa muqtada tadbirika. Lalu ujar Sinang melihat ini, maka sumpah pisuhnya itu dari segi hasilnya dari sesuai kehendak engkau dan peraturan engkau yang sudah engkau atur akan dia, sisi itu aku wajib ridha. Karena jika tidak terjadi kehendak engkau, niscaya itu kekurangan bagi engkau. Aku ada hendak lamun keluar dari kehendak engkau, tetapi dari segi bahwa sumpah pisuh itu sifat bagi si makhluk yang kena pukul ini dan usaha ikhtiarnya dan keberaniannya kepada engkau menyalahi dengan tuntutan sifat eloknya engkau. Karena tuntutan sifat elok engkau yaitu bahwa ia sabar merasakan pukulan itu dan tidak membalas dengan sumpah pisau. Nah, pintangan inya kada sabar ini, disinilah aku benci bagi orang itu.
Karena dari jihad menisbahkan sumpah pisau itu kepada dirinya dan sifat inya, bukan dari jihad semua itu kehendak engkau. Jadi satu pekerjaan, dua jihad. Jihad dari Allah kita ridha, jihad dari nafsu manusia ini kita akan senang. Wa muqtada tadbirika abis wa amma bughduka lahum bisababi syatmika fa ana radin bihi wa muhibbun lahu li'annahu muraduka wa ana ala muwafaqatika aydan mubghidun lahu li'anna syartul muhib ayakuna al-habib mahbub habiban wa li'aduwihi aduwan. Adapun engkau marah akan orang yang menyumpah pisau itu sebab menyumpahi ia akan engkau, aku senang dengan yang demikian itu. Engkau memarahi akan orang yang tiada sabar, aku senang aja dan aku cinta, karena itu kehendak engkau sesuai dengan maksud engkau. Aku pun memarahi juga akan orang yang engkau marahi, karena syaratnya orang cinta bahwasanya ia mencintai kekasih yang dicintainya dan memusuhi musuh yang dicintainya. Fa inni ardahu min haitsu innaka aradta an yabghadaka idza ab'atahu an nafsika wa sallatta alaihi dawa'iyal bughdi walakinni abghaduhu min haitsu innahu wasfu dzalikal mubghidi wa kasbuhu wa fi'luhu wa amqutuhu lidzalika fa huwa mamqutun inni limaqtihi iyyaka wa bughduhu wa maqtulaka aidan inni makruhun min haitsu innahu wasfuhu. Jadi ringkasnya itu aja sudah. Aku ridha kalau memandang itu adalah kehendak engkau. Aku memandang bahwa ini adalah perbuatan nafsunya si hamba. Itu aja tak ringkasan. Wa kullu dzalika min haitsu innahu muraduka fa huwa mardiyun wa innamat tanaqub ay yaqula huwa min haitsu innahu muraduk mardiyun wa min haitsu innahu muradun kalimat makruhun. Nah, kada bisa dipadahkan karena kehendak engkau yang aku ridhoi, kehendak engkau juga yang aku marahi, kada bisa. Jadi jihad ini kehendak Allah terjadi, kita ridha. Jihad ini adalah dari nafsunya si hamba, kita marah. Walaupun nang dari nafsu itu kehendak Allah juga kada keluar. Nah, jadi ada jihad-jihadnya. Tangan nang kedua nih, kalau tangan nang pertama memang kita ridha. Nah, sudah ke tangan nang kedua ini di sini kita kada ketujuh. Ini supaya jangan jadi ilmu sebuku. Bal minha itu innahu wasfu ghairihi wa kasbuhu ghair. Hadza la tanaquba fihi wa yashhadu lidzalika kullu ma yuqra'u min wajhin wa yurda bihi min wajhin. Artinya ini semua terjadi sesuatu yang dibenci dari satu jihad, disenangi dari satu jihad, ya. Model kayak durian tah, pintangan kulitnya kita kata-kata tujuh, pintangan isinya kurang darah tinggi kan mantap. Wa nadhairu dzalika la tuhsa fa idzan tasritullah dawa'i asy-syahwat wal ma'siyah 'alaihi hatta yajurrahu dzalik ila hubbil ma'siyah wa yajurrahu al-hubbu ila fi'lil ma'siyah yudahi darb al-mahbub li syakhsi alladhi darabna mathalan liyajurrahu ad-darbu ila al-ghadab wal ghadabu ila syatmi. Itu misal aja. Wa maqtullahi ta'ala liman asahu wa in kanat ma'siyatu bi tadbirihi yushbihu bughdal mashtumi liman satamahu.
wa in kana syatnuhu innama yahsulu bi tadbirihi wa ikhtiyarihi wa li asbabihi wa fi'lullah ta'ala dhalika bi kulli 'abdin min 'abdihi a'ni tasrif dawa'ir ma'siyah alaihi yadullu ala annahu sabaqat masyiatuhu bi ib'adihi wa maqtihi fa wajibun ala kulli 'abdin muhibbin lillah ay yabghadha man abghadahu Allah wa yamquta man maqatahu Allah wa yu'adiya man ab'adahu Allah an hadratihi wa in اضطره بقهره وقدرته إلى معاداته ومخالفته فإنه بعيد مطرود ملعون عن الحضرة وإن كان بعيدا بإبعاده قهرا ومطرودا بطرده واضطراره والمبعد عن درجة القرب ينبغي أن يكون مقيتا بغيضا إلى جميع المحبين موافقة للمحبوب بإظهار الغضب على من أظهر المحبوب الغضب عليه بإبعاده. Nah ini apabila kita itu tahu orang itu dimarahi Allah, kita yang cinta lawan Allah ikut lawan Allah memarahi juga. Orang yang dikasihi Allah, kita mengikut Allah mengasihi juga. Walaupun dua-duanya itu adalah daripada kehendak Allah. Itulah sudah hasilnya. Wa bihadza yutaqarraru jami'u ma waradat bil akhbar min al-bughdhi fillah wal hubbi fillah. Nah itulah hadis-hadis yang menunjukkan cinta karena Allah, marah karena Allah. Artinya mencintai orang yang dicintai Allah dan memarahi orang yang dimarahi Allah semata-mata karena mengikut Allah. Wa tashdidu 'alal kufar, dan terhadap orang kafir harus keras dan kejam. Wa taghlidu 'alaihi kejam, alaihi atas orang kafir. Orang kafir lamun sesama Islam itu disuruh ruhama bainahum, bakasih sayangan. Wal mubalaghatu fi maqtihim ar-ridha bi qada'illahi ta'ala, serta bersangatan mendoakan mereka itu supaya mereka orang kafir dapat kemurkaan Allah. Min haitsu innahu qada'ullah azza wa jalla wa hadha kulluhu yustamaddu min sirril qadar alladhi la rukhsata fi bishaihi wa huwa anna asy-syarra wal khaira kilahuma dakhilan fil masyiah bil iradah walakin asy-syarru muradun makrun wal khairu muradun mardiyun bihi. Nah walaupun baik dan jahat itu dua-duanya kehendak Allah, tapi yang jahat itu dikehendaki tapi dibenci oleh Allah, yang baik itu dikehendaki dan diridhai. Jadi pilihlah yang dikehendaki Allah serta diridhainya, jangan memilih yang dikehendaki Allah serta dimarahinya. Faman qala laisa syarru min Allah fahuwa jahilun, siapa berpendapat bahwa kejahatan itu bukan datang dari Allah, pada hakikatnya itu sesat. Wa kadza man qala innahuma jami'an minhu min ghairi firaqin fil ridha wal karah, demikian sesat juga orang yang berkeyakinan bahwa baik dan jahat itu datang dari Allah, wajib ridha dengan dia. Oh itu sesat juga. Jadi yang baik itu kita cintai dan kada baik itu kita benci, walaupun dua-duanya datang dari takdir Allah. Bahwa aidan muqsirun wa qashkuru fi ta'anhu ghairu ma'dunin fi fal aula as-sukut wa atradu bi adab syar'i wa qala sam'al qadaru sirrullah fala tufshuhu. Ujar Nabi bermula, qadar itu rahasia Allah, jangan kamu suka membuka-bukanya. Wa dzalika yata'allaqu bi ilmi mukasyafah, itu mahajatakan kasyaf. Artinya kita itu mencintai seseorang karena orangnya, membenci seseorang karena nafsunya dan syaitannya dan jahilnya. Kejahilan dan nafsunya dan syaitannya itulah yang kita benci. Adapun manusianya kita cintai. Jadi pas-pas menandak ini namun kada kasyaf, kada bisa menentukan, tak umpat. Nah coba lihat Rasulullah SAW itu berabah di perambahannya dan berselingkuh. Rasulullah SAW waktu Rasulullah SAW hendak hijrah, Sayyidina Ali karramallahu disuruh berabah di perambahan Nabi, diselimuti dengan selimut Nabi, dicukupi mustahil. Datang rombongan Abu Jahal yang diketuai oleh iblis,
naik ke rumah Rasulullah SAW, melihat ada orang berabah bertutup lawan selimput. Padahal selimput ini selimput Nabi, dikenal siapa aja tahu ini selimput Nabi. Sekalinya ia masukkan ke rumah ini sudah mencabut pedang dan tumbak, Sayyidina Ali ini membuka Muhajirin, tak dibuka Muhajirin. Oh, ujar Abu Jahal dan kawannya, Ali bukan Muhammad, kada jadinya mantam. Sebab ini luput sasaran. Nah, oleh sebab itu apabila kita menegur imam, tagur kesalahannya, jangan imamnya nang dimamaye. Tamparnya kena. Nah, pian imamnya salah, nah imam kada bakunut minto, lamun minto, wah imam nenek apa nenek tampar sidinam. Jadi pintangan kesalahannya dipandangkan. Nah itu orangnya dihormati. Itu ada pintangannya. Ini kada kawan ini, namun kada kasyap, kada kawan luput karena keumpat-umpat semuanya. Gara-gara sarikron imam, langgarnya ditinggalkan. Keumpat langgarnya hanya mau kan. Ini lihat orang kafir Quraisy saja nah, hendak menghantam Nabi, Nabi kada ada, Sayyidina Ali nang ada, kada dihantamnya, kada nang minta kamu, Nabi kada ada, Ali hantam juga. Ciri pokoleh itu ngarannya hambat buta. Ini pintangannya pintangan nang artinya takdir Allah, kita itu ridho aja. Nah, pintangan nang ini nafsunya, setannya dan jahilnya, di sini kita meletakkan benci. Walhasil ujar Sirin ini adalah yata'allaqu bi'ilmil mukasyafah. Ini urusannya kasyaf. Wa gharaduna al-an bayanul imkan bima ta'abbada minal khalqi min al-jam'i bainar ridha bi qada'i ta'ala wa maqtil ma'asi ma'an mahmil qada'i ta'ala. Nah, tujuan kita membicarakan di sini wajib ridha dengan takdir Allah, tapi maksiat itu walaupun takdir Allah juga kita benci. Waqad dhahara al-gharadu min ghairi hajatin ila kashfi sirri fihi. Wa bihadha yu'rafu aidan anna ad-du'a bil maghfirah wal ismati min al-ma'asi wa sa'ir al-asbab al-mu'inati 'ala ad-dini ghairu munaqidin liridha bi qadrillahi ta'ala. Nah, dengan demikian bisa dapat dijumlahkan bahwa berdoa supaya diampuni Allah dan supaya dipelihara dari segala maksiat dan seluruh sabab-sabab yang membantu atas agama, kita meminta lawan Allah, itu tidak merusak bagi ridhonya dengan qada dan qadar Allah. Nah, ini anunya hasilnya nih, bahwa membaca doa itu adalah kada merusak akan ridho dan qada dan qadar Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala. Asli sunnati bi aqalla min ayatin, dan disunnahkan bagi tiap-tiap orang yang sembahyang dengan qaid yang akan datang kalau jadi makmum. Disunatkan membaca sedikit daripada Al-Quran sesudah surah Fatihah selain dari Fatihah itu, sama ada satu ayat atau lebih. Dalil karena mengikut bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang-orang yang bakal mendapat mahabbah dari Allah, kemudian ciri-cirinya dapat mahabbah, diampuni segala dosa dan kesalahannya oleh Allah, yaitu dengan jalan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sembahyang sesudah selesai membaca Fatihah, beliau membaca surah. Jadi apabila kita sembahyang membaca Fatihah, kemudian membaca surah, walau satu ayat, di situ kita sudah dijalankan oleh Allah di dalam jalannya Rasulullah SAW, yang mengakibatkan bahwa kita akan dicintai oleh Allah, yang mengakibatkan dihapuskan dosa-dosa kita. Jalannya Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memberi kita kecintaannya yang mengakibatkan hapus dosa, yaitu Allah menjalankan kita di dalam mutaba'ah, mengikut Rasulullah SAW. Tapi jangan kita lupakan tanda-tanda orang yang mengikut Rasulullah, yang menghasilkan cinta Allah dan menghasilkan akan ampunan dari Allah. Ini sangat penting, jangan dilupakan. Ialah hadis Rasulullah SAW, "Idza ahabballahu 'abdan ibtalahu." Buktinya Allah Ta'ala memahabbahi, mencintai, yang akibatnya tadi menghapuskan dosa, Allah turunkan musibah terus-terusan kepada hamba itu. Ini sangat penting sekali, jangan dilupakan. Karena apabila kita lupa akan hadis ini, niscaya goyanglah iman kita. Keterangannya, apabila kita mengikuti Rasulullah dan kita yakin bahwa Allah Ta'ala mencintai kita dan Allah Ta'ala mengampuni dosa kita, tapi kita lupa tandanya semua yang demikian adalah turunnya musibah. Tatkala turun musibah ke diri kita atau orang yang berhubungan dengan diri kita, seperti ibu, istri, anak kita, atau harta benda kita, tertimpa musibah, niscaya goyang iman kita kalau melupakan hadis ini tadi. Timbullah pertanyaan di dalam hati kita dan utak kita, maka Tuhan sudah memberi lawan aku mengikut Nabi dan aku mengikut Nabi. Maka Tuhan menjanjikan apabila mengikut Nabi dicintainya. Maka Tuhan menjanji apabila dicintainya diampuninya. Kenapa jadi masih bala turun terus menerus lawan aku? Balum baik lagi sebuting datang pulang penyakit yang lain. Balum cukup datang lagi yang lain. Balum baik lagi datang pulang yang ini. Baum lagi datang pulang. Berturut-turut datangnya musibah. Nah, disinilah goyangnya iman kita kalau kita lupa akan hadis idza ahabballahu 'abdan ibtalah. Tapi kalau kita ingat datangnya musibah ini sebagai bukti yang nyata, yang terang daripada matahari, bahwa mutaba'ah kepada Nabi yang menghasilkan cinta dan maghfirah dari Allah sudah nyata, yaitu datangnya bala musibah.
Ini dijelaskan lagi oleh hadis yang lain, asyaddun nasi bala'an al-anbiya thumma al-ulama thumma al-awliya thumma al-amthal fal-amthal atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Yang paling besar dan berat dan terus menerus dapat bala yaitu orang yang diberi titel nabi atau ulama atau wali atau orang yang menyerupai akan nabi dan ulama dan wali-wali tadi. Insya Allah apabila kita tidak melupakan dua hadis ini, pertama idza ahabballahu abdan ibtalah, yang kedua asyaddun nasi bala'an al-anbiya thumma al-ulama thumma al-awliya thumma al-amthal fal-amthal. Bagaimanapun datangnya bala dan banyaknya bala, kita tetap bergembira, karena itu adalah ciri khas orang yang mengikut Rasulullah dan dicintai oleh Allah dan ada berdosa hidupnya. Tapi kalau bala musibah itu ada pada seseorang itu, maka mutabaahnya kepada Nabi itu hanya pengakuan belaka. Kecintaan Allah hanya dakwaannya saja. Dosanya merasa diampuni pun kiraannya aja. Sebab ciri dan tandanya tiada ada. Buktinya tatkala sewaktu-waktu menimpa musibah kepadanya hamuk badung, malahan di dalam hadis lagi disebutkan yang mafhumnya, selama masih ada dosanya di akhir umurnya ditambah berat penyakitnya sehingga tiadalah keluar ruhnya dari badannya kecuali sesudah bersih betul-betul daripada kotoran dosa. Allah tidak mau menerima ruhnya kalau masih ada kekotoran. Jadi dibersihkan lebih dahulu sebersih-bersihnya. Itu istilah orang Banjar, garing barat atau bangat. Itu adalah untuk membersihkan dosa. Karena Allah cinta, karena inya mengikut Nabi. Ini penting kita kita jangan lupakan hadis-hadis tanda-tanda mutaba'ah dan mahabbah dan maghfirah dari Allah tadi adalah musibah datang. Disebut musibah itu atau bala itu ngarannya balaan hasanan, musibah yang sangat baik, bala yang sangat baik. Di mana kebaikannya? Adalah tanda yang nyata bahwa orang itu sudah mutaba'ah kepada Rasulullah dan dicintai oleh Allah dan dihapuskan dosanya. Kalau ada pertanyaan, orang itu sudah bersih dari dosa, kenapa jadi masih dapat musibah seperti nabi-nabi? Nah, di sini jawabannya bahwa tiap-tiap orang yang sudah bersih, apabila datang musibah kepadanya, maka itu untuk raf'ud darajat, menambah derajatnya tambah tinggi.
bukan menghapus dosa, karena orangnya sudah tidak berdosa seperti Nabi. Nabi Muhammad SAW apabila sidin datang panas badan, maka 2 ganda daripada panas orang sedunia. Padahal sidin kepala dari seluruh makhluk. Yang kayak itu. Umur 6 bulan di dalam parut sudah ditinggalkan ayah. Menjadi yatim. Keluar dari parut ibunya lagi halus, ibunya meninggal pulang. Dipelihara oleh Ai 2 tahun, umur 8 mati pulang Ai. Dipelihara oleh Mama Rina dan sanak Abah di dalam keadaan susah, tidak ada warisan. Menggembala kambing orang, mengambil upah. Musuh pulang banyak menyakiti sidin. Cuma kada seberapa, karena julak sidin masih ada. Meninggal pulang Marina sidin. Disitulah Nabi Muhammad SAW dapat ujian lagi. Musuh nang asalnya ada tapi wani menyakiti, karena masih ada yang dipandang ditakutinya, yaitu Marinanya. Nabi ada julak lagi, julak pulang mati. Tapi masih ada lagi bini sidin yang paling tua, Siti Khadijah, orang nang kaya raya. Nabi Muhammad SAW berduit, mati pulang Siti Khadijah, ada lagi yang memberi duit. Nah, sesudah itulah habis-habisan musuh Nabi dari keluarga Abu Lahab dan orang lain, Abu Jahal dan kawan-kawannya, berencana hendak membunuh Rasulullah SAW. Coba bayangkan, padahal Rasulullah SAW ini rahmat bagi alam semesta. Nang kaya itu sejarah hidupnya, nang rahmatan lil alamin, kaya itu sejarahnya. Kalau kita ini mengaku rahmatan lil alamin, tapi sejarah kita bukan rahmatan lil alamin. Kita di dalam kesenangan, kemewahan, serba-serbi cukup, berkelebihan, pangkat bukan nabi, cuma mudah mengaku bahwa diriku ini suci, murni, bersih. Itu pengakuan nafsu belaka. Pensuci daripada segala kekotoran itu tandanya mana? Yaitu musibah. Diberikan kita ini kesenangan, harta cukup, rumah cukup, badan sehat, istri sehat, anak sehat, keluarga sehat. Kada syukur kepada Allah. Diuji dengan kurang sedikit saja daripada harta,
sudah kayak hilang akal kita. Kada sabar dapat ujian, dibari kesenangan kada syukur, dibari ujian kada sabar. Apakah kita tiada sadar bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala kepada orang yang tidak syukur akan nikmat, tidak sabar atas bala, Allah memerintahkan keluar dari bawah kolong langitku, jangan ikut menginjak bumiku, cari Tuhan selain aku. Senantiasa di dalam kutuknya Allah, sampai ke dalam kubur. Kubur itu kubur Allah, Allah punya, dikutuk dalam kubur gara-gara dapat kesenangan kada bisa bersyukur, dapat kerugian kada sabar. Ini sedikit keluar daripada kata-kata lil ittiba' karena mengikut Nabi. Bal qila biwujubi dzalik, ada yang mengatakan ulama wajib membaca surah, bukannya sunnah. Karena Rasulullah SAW kada pernah sembahyang meninggalkan membaca surah. Tetapi yang lebih aula, surah itu 3 ayat. Walaupun 1 ayat itu sudah membaca surah namanya. Cuma yang aulanya 3 ayat. Adapun fahaman daripada kata-kata ayatan di sini atau qiraatu syai'in di sini, walaupun 1 ayat itu menunjukkan mendapat pahala sunat. Apabila membaca 1 ayat sudah hasil mengerjakan sunnah, sudah mengikut akan Rasulullah. Yang aulanya adalah 3 ayat. Wajam bagi hamluhu, sugianya memuhtamilkan akan si akal tadi ala husuli asli sunnah, atas hasil asal daripada sunnah Nabi. Artinya mendapat saja sudah pahala sunat walaupun 1 ayat. Tapi namun hendak dapat nang aula 3 ayat, bukan 1 ayat. Wa yusannu suratu fi rak'atayis subhi, surah itu disunatkan pada 2 rakaat sembahyang subuh, awal dan kedua. Wal jumu'ati, dan hari Jumat, awal dan kedua juga. Wal idi, hari raya, wa ghairihima, dan lain daripada Jumat dan hari raya, mimma ya'ti, daripada sembahyang yang akan datang sebutannya. Wa fil ulataini min sa'irus shalawati, dan pada 2 rakaat pertama dan kedua pada seluruh sembahyang yang lainnya, walau naflan, sekalipun sembahyang sunat. Nah ini kita ingatkan, sembahyang sunat, sunat juga membaca surah atau ayat. Amun hendak mengikut Nabi, amun kada hendak mengikut Nabi, auzubillah, yang kalau dibaca sembahyang wajib, apalagi sembahyang sunat. Kalau mengikut Nabi sembahyang sunat saja makai surah, barang aja qul ya qul wallah, barang aja.
Dalilnya lil ittiba' fil maktubat, karena mengikut Rasulullah pada sembahyang yang fardu. Wa qisa biha ghairuha, dikiaskan dengan sembahyang fardu sembahyang yang lainnya yaitu sunat. Adapun wa qira'atuhu sallallahu alaihi wasallam fi ghairil ulataini li bayanil jawazi. Adapun Rasulullah SAW membaca surah pada rakaat yang bukan pada awal dan kedua, bahkan dalam rakaat ketiga dan keempat membaca juga akan surah Rasulullah, itu pekerjaan menyatakan hukumnya harus. Jadi lamun hendak samunyiannya rakaat diisi dengan surah sesudah Fatihah harus. Nang sunatnya aja itu rakaat pertama dan kedua, ketiga keempat itu harus. Naam al-masbuqu idza lam yudriki surata fima lahiqahum al-imami yaqdiha fima ya'ti bihi ba'da salamihi. Adapun orang yang masbuk apabila tidak sempat ia membaca surah pada pekerjaan yang ia mengikut akan pekerjaan itu serta imamnya, jadi limbahnya membaca Fatihah, imamnya rukuk, umpat rukuk aja. Nah surah kada terbaca. Macam apa inya lamun hendak membaca surah? Mangqadha si makmum nang masbuk tadi akan surah tadi pada rakaat yang dikerjanya sesudah salam si imam. Salamihi salamul imam. Jadi limbah imamnya assalamualaikum, berdiri si makmum menambah rakaat. Nah pada rakaat nang inya berdiri inilah inya membaca Fatihah serta surah sebagai mengobok bagi nang asal inya umpat lawan si makmum kada terbaca surah tadi. Ini semata-mata untuk menghasilkan pahala sunnah mutaba'ah kepada Nabi. Ammal Fatihatu fala yata'adda biha idza karraraha aslu sunniyatis surah. Adapun surah Fatihah maka tidak hasil dengan Fatihah itu apabila mengulangi ia akan membaca Fatihah oleh asal daripada disunatkan membaca surah. Bukan makmum nang masbuk tadi tatkala berdiri nah ini baca Al-Fatihah ulang. Apakah Fatihah makmum ini ganti sudah daripada surah yang bekas ketinggalan tadi karena masbuk? Bukan. Tetap aja inya membaca surah juga pulang sesudah imamnya salam tadi. Lianna syai'al wahida la yata'adda bihi fardun wa naflun maqsudani fi mahallin wahid. Dalil karena sesuatu yang satu tidak hasil dengan dia oleh fardu dan sunat yang dimaksud keduanya di dalam satu tempat. Nang fardu yaitu Fatihah, nang sunat yaitu surah. Di dalam rakaat nang inya berdiri selongonan ini, nang dikerjanya itu ada fardu yaitu Fatihah, ada sunat yaitu surah. Jadi tetap membaca surah juga sesudah Fatihah di rakaat nang inya menambah sesudah salam imam. Walau iktasara al-mutanaffilu ala tashahhudin wahidin sunna lahu suratu fil kulli au aktsaru sunnat lahu fima qabla tasyahhudil awwal. Jika menghendaki meringkaskan orang sembahyang sunat atas tahiyat yang satu, disunatkan baginya membaca surah tiap dua rakaat itu. Atau
lebih dari 1 tahiyat. Ini orang sembahyang sunnah 4 rakaat, hendak bertahiyat sebut sekali aja. Jadi kalau ada tahiyat awal sembahyang sunatnya nah membaca surah itu ke 4 rakaatnya. Lamun inya membaca tahiyat awal serta karena rakaat yang keempat daripada sembahyang sunat itu membaca tahiyat akhir pula, disunatakanlah surah tadi baginya pada rakaat sebelum tahiyat awal aja. Artinya 2 rakaat aja, pertama kedua 3 4-nya kada. Illal ma'muma idza sami'al imama ay qira'atahu fala tusannu lahu hina idzin suratun. Nah ini ada, melainkan seorang makmum yang mendengar ia akan imamnya membaca surah, maka tidak dihukumkan sunat bagi si makmum pada ketika mendengar surah yang dibaca imam membaca surah sendiri. Lamunnya mendengar aja surahnya si imam, mendengar si makmum, kada disunatkan makmum ini membaca surah. Lamunnya kada mendengar bacaan imam akan surah, disunatkan juga si makmum membaca surah. Lima sahha minan nahi an dzalik, karena hadis sahih menangati maumpati imam membaca surah. Amma law lam yasma'ha aw sami'a sautan la yafhamuhu. Adapun jika ia tidak mendengar akan bacaan surah imam, atau ia mendengar akan suara tapi la yafhamuhu, kada memahami si makmum akan suara imam tadi, patusannu lahu surah, maka tetap disunatakan bagi si makmum ini membaca surah. Kemudian wa suratun kamilatun afdalu minal ba'di min tawilatin wa in tala lima fihi minal ittiba'. Nah ini supaya diperhatikan. Ini banyak yang ikut-ikutan, banyak. Bermula surah yang sempurna itu lebih afdal daripada sebahagian surah yang panjang, walaupun sebahagian itu panjang daripada surah yang hendak. Misalnya orang membaca Bismillahirrahmanirrahim, Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Itu ngarannya sesurahan sempurna. Isinya cuma 3 ayat. 3 ayat itu sebaris. Dikit kada? Dikit, tapi sesurah. Lalu membaca Yasin misalnya dibaca sampai wa maliyala, panjang kada? Panjang. Mana 2 afdal? Afdal inna a'tayna sampai tuntung daripada safaru Yasin. Ini diperhatikan. Apang di Makkah ya orang ketujuh mencabut-cabut ayat. Nah ya ngarannya tak menuruti Wahabi. Kalau menuruti Nabi yang dipentingkan surah kamilah walau handap, seperti inna a'tayna tadi.
lima fihi minal ittiba, karena surah walau handap tapi sempurna itu mengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alladzi qad yazidu thawabuhu ala thawabi ziyadatil huruf. Mengikut Nabi walaupun handap itu pahalanya lebih banyak daripada panjang ayatnya tapi kadang mengikut lawan Rasulullah. Wal istimal surati ala mabda'in aw maqta'in zahiraini. Dan kedua, selain daripada mengikut Nabi yang mengakibatkan pahala mengikut Nabi itu besar daripada kadang mengikut. Yang kedua, karena mengandung satu surah yang sempurna itu walau handap atas ibtida dan waqaf, dua-duanya ada.